Iya, jadi keberuntungan karena tiba-tiba aja waktu itu aku lagi ke Bandung. And it's all about timing menurut aku. Aku ke Bandung cuman mau nemenin Kak Sisi, terus tiba-tiba dipertemukan sama satu author buku penulis. Ya udah, aku belum pernah ketemu dan aku waktu itu nggak tahu orang ini siapa. Orang itu juga nggak tahu aku siapa. Tiba-tiba ditunjuk begitu aja, main ya gitu. Untuk menjadi aktor it's a slow burning dream menurut aku. Jadi memang perjuangannya tuh harus ada karena kita ditolak sering loh, ya kan. Jadi kalau daya juang yang nggak tinggi ditolak, sakit hati, ya udah gitu, gampang untuk keluar dan masuknya gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Vanessa Priscilla dan Anya Zen. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Masih rame. Oke, karena di sini mau ada Anya sama Vanessa di Si Paling Seleb, pengen nanya-nanya tentang kehidupan perseleban kalian sebagai aktris. Aku gak merasa seleb lagi. Aku juga lagi. Kamu sudah sebagai seleb dengan karya-karyamu. Jadi yang pengen aku tanyain ke kalian berdua sampai di titik ini sebagai artis peran, sebagai peran film, sebuah perjuangan, takdir atau keberuntungan yang untuk kalian berdua? Perjuangan, takdir Pasal atau deh. keberuntungan? Apa semuanya atau mungkin ada jawaban yang lain? Perjuangan, takdir atau keberuntungan? Perjuangan dan keberuntungan ada di dalam takdir nggak sih? Enggak ya? Mungkin kalau itu dirasakan seperti itu. Iya, menurut kamu gimana, Sa? Buat kamu? Menurut aku, mungkin aku bisa bilang keberuntungan. Oke. Karena aku start dari aku waktu itu belum ada keinginan atau obsesi untuk menjadi pemain film waktu itu. Tapi tiba-tiba datang di usia berapa dan di tahun? 16. Berarti tahun dari 2017 ya? Iya. Iya, 2017. Bukan apa maksudnya? Tahun berapa jadi? Gitu. Iya. Iya, jadi keberuntungan karena tiba-tiba aja waktu itu aku lagi ke Bandung. And it's all about timing menurut aku. Aku ke Bandung cuman mau nemenin Kak Sisi, terus tiba-tiba dipertemukan sama satu author buku penulis yang dimana tiba-tiba menunjuk aku begitu saja untuk bermain film. Pertemuan itu disengaja atau tidak disengaja? Tidak disengaja. Tidak disengaja. Wow. Sebenarnya aku mau datang ke kafenya sih, ke kafenya. Terus ya udah, aku belum pernah ketemu dan aku waktu itu nggak tahu orang ini siapa. Orang itu juga nggak tahu aku siapa. Tiba-tiba ditunjuk begitu aja, main ya gitu. Keberuntungan bukan sih itu? Dan bagian takdir juga sih. Dan takdir juga kan. Iya. Jadi ya aku bingung juga jawabnya, makanya tadi aku bilang keberuntungan dan lain-lain itu masuk ke dalam takdir atau enggak gitu. Jadi ya mungkin aku bisa bilang keberuntungan. Dan dari keberuntungan dan apa yang kamu rasain tuh, bagaimana kamu akhirnya ngejalanin? Oh, ternyata di sini gue bisa ngejalanin di sini nih, gue bisa nikmatin di sini. Sebenarnya ya pasti prosesnya naik turun. Ada plus minusnya. Plusnya ya aku sangat bersyukur gitu, bisa mendapatkan apa yang aku mau, atau yang aku pengen coba, aku pengen explore. Tapi minusnya juga ada. Aku merasa kayak ada lost something yang mungkin karena aku tidak nggak seperti naik tangga pelan-pelan gitu. Kamu langsung gitu langsung ya? jadi kayak ada gap Ya? jadi kayak ada gap yang kosong yang aku tuh harus cari lagi nih isinya apa nih gitu. Jadi kayak masih harus mencari jati diri lah. Sedinamis apa yang dirasakan sama Vanessa ketika ngejalanin karir
di dunia acting sempat drop kan, sempat vakum juga kemarin berapa lama? Vakum nggak juga Itu apa sih? Mungkin lebih ke aku nggak Rehat dulu. belum main film lagi aja. Oh. Cuman maksudnya aku masih ada kok gitu, datang ke event, iklan dan lain-lain. Berapa lama berarti kemarin nggak syuting? Dari Nggak abis backstage aja. Tadi kita omongin Iya, berapa tahun? 3-4 tahunan ya. Iya, pandemi. Apa yang dirasa ketika itu nggak pengen main film dulu kah? Bukan gak pengen, cuman ada beberapa tawaran belum cocok aja sama aku. Belum cocok sama aku. Dan yang tadi aku bilang, aku kayak karena ada gap yang aku harus isi, itu lagi mencari lagi memberi waktu aja untuk diri sendiri, untuk mengeksplor dan mencari tahu sebenarnya mau apa nih gitu. Dan itu udah ditemukan sekarang. Apa masih kosong? Beberapa. Apakah sekarang berarti sudah merasa oke, berarti karir gue adalah sebagai aktris nih sekarang mau gue jalanin, atau masih akan berubah? Masih mau explore lagi sih aku. Masih mau mencari tahu lebih dalam lagi. Kalau buat seorang Vanessa, apa yang di-enjoy ketika di dunia acting nih? Kenyamanan apa yang dirasa? Pasti proses belajarnya sih. Proses belajarnya yang tadinya aku nggak tahu. Yang tadi aku bilang aku ketemu Mas Rosa di project ini pertama kali, dan ternyata cara pembelajarannya beda dari yang aku dapetin sebelumnya. Itu aku bisa amazed dan starstruck banget gitu. Jadi ya itu sih serunya, ketemu orang-orang baru, pembelajaran baru, hal-hal yang aku belum pernah temuin sebelumnya. Itu sih. Tapi emang dari awal nggak pengen banget di dunia acting atau gimana? Belum ada keinginan ketika waktu itu. Belum. Cuman ya ada tawaran. Aku mau coba gitu. Jadi memang lebih ke aku ingin mencoba. Tapi waktu itu belum ada bukan tujuan untuk ke situ. Iya. Bukan untuk pengen jadikan sebuah karir lah ya. Iya. Cuman pengen ngerasain gitu. Karena kayak masih SMA waktu itu, terus kayak masih main-main, belum tahu gitu, belum kepikiran mau apa nanti ya gitu untuk karir gitu, belum, masih main-main banget gitu. Sekaget apa ketika itu ngejalanin aktivitas sebagai aktris muda? Sekaget ya lebih ke ternyata begini ya, dan karena waktu itu tiba-tiba boom, alhamdulillahnya besar, jadi ada sedikit kaget ya juga aku, karena aku kan nggak ready gitu. Belum pernah ada pengalaman apa-apa, dan bisa bilang tidak ada obsesi untuk ke situ, jadi kaget aja aku. Kakak ngedampingin maksudnya nemenin terus itu nggak? Siapa? Kakak. Kasih sih? Enggak. Kasih sih, keluarga aku tuh kita semua deket banget, tapi keluargaku percaya bahwa masing-masing saudaranya itu punya jalan dan caranya masing-masing. Jadi dibiarkan aja begitu. Dan prosesnya masing-masing. Jadi nggak harus ditemenin, harus begini, harus begitu karena udah punya pengalaman sebelumnya terus jadi begitu, nggak tipe yang kayak gitu sih kalau keluargaku. Setelah kemarin 3-4 tahunan nggak syuting, baik syuting lagi, sempet bingung gitu nggak, atau masih ini mah masih oke lah? Agak sedikit kaku sih aku waktu itu ketemu yang enggak. Apa dirasa waktu itu? Iya, pertama aku kan memang orangnya tertutup, introvert, jadi ketemu ke dunia yang sudah lama aku tidak datangi, jadi bingung, awkward mau apa ya gitu. Tapi untung kita udah kenal. Untung iya kita udah kenal, waktu itu kita di sampul bareng. 2014 iya. Kita karantina. Iya, karantina barengan. Jadi kita kenal udah jadi lama. maksudnya ada orang yang dikenal dan nyaman lah jadinya. Dan selama nggak syuting berarti Vanessa supaya nggak jauh banget dari kamera gitu, apa iklan atau mungkin konten. Iya, makanya tadi aku bilang kan kalau dibilang vakum nggak juga gitu, bukannya benar-benar hilang. Cuma pengen mencari siapa sih Vanessa yang sebenarnya. Ya me time aja sebenarnya, pasti semua orang pernah. Lama ya me time-nya 3 tahun ya. Karena kan semua orang naturalnya akan melewati masa itu, makanya ada namanya quarter life crisis. Iya, benar. Cuman kalau Sasa kan
beda prosesnya sama orang lain gitu. Jadi kayak ya emang, tapi menurut aku itu ini sih hal yang kita harus terus selalu cari gitu juga nggak sih dalam hidup ya. Karena saat kita punya cita-cita gitu, kalau kita bertekad dan kita berusaha, kita mencapai cita-cita itu, tapi kan harus abis itu nextnya apa Bener. gitu kan. Jadi itu emang lifelong proses sih menurut aku. Berarti itu ngerasain sesuatu apa next itu mau ngapain nih kayak gitu, mungkin ya bingung kan ya. Iya, kayak yang Anya bilang tadi, quarter life crisis. Itu benar adanya. Benar adanya. Kalau Anya gimana ya kamu di dunia acting dan seleb ini, apakah sebuah keberuntungan, takdir, atau sebuah perjuangan? Kalau menurut aku it's everything. Oh, semuanya. Tiga-tiganya. Karena ada orang yang ditakdirkan untuk sesuatu, ini kepercayaan aku ya. Ada orang yang ditakdirkan untuk sesuatu tapi dia nggak dapat keberuntungannya. Bisa nggak jadi. Iya. Ya kan? Padahal dia udah usaha banget. Ada orang yang usaha banget tapi itu bukan takdir dia. Ya udah, dia harus cari jalan lain. Ada orang yang beruntung tapi dia nggak berjuang, jadi one hit wonder jadinya gitu. Jadi untuk ya kan, untuk kita mendapatkan kesempatan itu keberuntungan. Untuk kita bisa maintain itu perjuangan. And everything is written in takdir gitu menurut aku. Iya. Kalau kamu kapan merasa ini ada sebuah momen gue beruntungnya di sini, dan apakah gue ditakdirkan di sini ya? Itu kapan ya? Jadi kalau aku ceritanya dari aku garis sampul sama Sasa 2014 itu aku langsung mulai jadi model sampai 10 tahun lah, sampai tahun 2000 aku itu pengen acting itu tahun 2021. Aku memantapkan diri, maksudnya selama aku jadi model itu udah beberapa kali casting buat film dan segala macem, dan sebenarnya suara kecil tuh udah ada kayaknya coba deh acting gitu. Tapi waktu itu masih kuliah, belum berani, dan masih banyak lah keraguan dalam diri gitu. Kemudian aku lulus kuliah, abis itu waktu itu aku banyak teman-teman yang udah aktor gitu, dan mereka banyak memberikan encouragement kayak ya lo coba aja gitu kan. Pasti kan kita ada banyak nggak pedenya ya, kayak tapi kan gue kurang ini, gue nggak berani, gue nervous. Tapi kayak emang semuanya kan harus dicoba, mulainya dari dicoba gitu kan. Jadi kayak banyak yang encourage aku untuk mencoba. Di situ sempat aku itu pertama kali syuting 2023. Jadi dari 2021 ke 2023 itu kan 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Untuk memantapkan hati. Bukan, untuk mencari kesempatan itu. Maksudnya dari 2021 itu aku ikut kelas-kelas, aku banyak datang ke acara-acara, kenalan sama produser, kenalan sama director, casting director, semua orang yang terlibat dalam pembuatan film gitu. Sempat ada mikir aku gue nggak dapat kesempatan ya, maksudnya kok nggak dapat ya, sempat banget ada pikirannya kayak gitu. Tapi memang kalau untuk menjadi aktor it's a slow burning dream menurut aku. Jadi memang perjuangannya tuh harus ada, karena kita ditolak sering loh, ya kan. Jadi kalau daya juangnya nggak tinggi, ditolak sakit hati, ya udah gitu, gampang untuk keluar dan masuknya gitu. Tapi untuk kita terus mencoba, aku merasa beruntung karena project pertama yang aku dapat, aku syuting itu project yang IP-nya lumayan besar, yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Aku juga bisa bertemu dengan teman-teman aktor yang udah jauh lebih berpengalaman sama aku. Ali Topan itu di 2023 syutingnya, keluarnya di 2024. Jadi aku di situ ketemu Nicole, ketemu Lutesha, walaupun udah temen dari sebelumnya, tapi baru pertama kali kerja bareng. Aku bisa observe mereka. Aku merasa beruntung banget. Project pertama aku adalah project yang begitu besar gitu, maksudnya begitu ditunggu sama orang gitu. Jadi di situ keberuntungannya juga ada. Cuman kalau ngomongin takdir, aku nggak tahu ya, karena yang tahu cuman jadi kayak kalau untuk takdir kita cuman bisa ya berjuang. Maksudnya gimana ya, kayak aku percaya selama kita berusaha sekuat tenaga kita, kita akan dikasih sama semesta apa yang kita deserve gitu. Itu mungkin takdir ya. Dari jadi perjuangannya di Ali Topan. Wah, itu alhamdulillah banget. Jadi terus gimana ngejalanin dinamisnya di dunia acting ini sama berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun ya. Gimana rasanya, udah mulai senyaman apa, atau udah mulai ini adalah dreams kamu yang akhirnya dirasakan? Naik turun ya. Karena setiap syuting itu aku
setiap aku tuh suka banget proses persiapan reading tuh, aku suka banget menggali karakter, membangun karakter tuh aku suka banget. Setiap aku mulai reading terus kemudian syuting tuh aku bersyukur banget maksudnya, karena aku kepengennya udah lama, walaupun baru memantapkan hatinya tuh baru berapa tahun yang lalu, tapi pengennya udah lama gitu. I'm living something that I prayed for, gitu loh. Itu sense itunya tuh ada banget gitu. Apalagi dengan pekerjaan ini, kayak yang tadi Sasa bilang, kita ketemu teman-teman baru terus, kita ketemu pengalaman-pengalaman baru terus. Dan yang menurut aku menarik banget itu, we get to live so many lifetimes. Kayak kan kita kan hidup nih cuma satu ya ceritanya, tapi kayak sebagai aktor tuh kita ngerasain jadi. Benar. Ngerti nggak maksud aku? Benar. Kita ngerasain jadi orang yang kayak gini, orang yang kayak gitu, pekerjaannya ini, pekerjaannya itu, yang kalau in this lifetime sebenarnya kita nggak bisa persu semuanya gitu kan, karena waktu kita terbatas. Jadi bersyukurnya ada banget, tapi terus nanti pas selesai syuting sedih gitu. Iya, itu selalu terjadi. Post shooting blues tuh real banget ya. Terus habis itu kita nyari project selanjutnya, kita nungguin project selanjutnya, dapat rejection lagi. Mungkin satu udah enggak ya, cuman kayak Oh iya. itu sangat inilah, sangat ada banget di pekerjaan kita untuk kayak how to deal with rejection, not to deal with the rejection, tapi how to deal with ourselves when we get rejected, gitu kan. Kayak gimana kita jangan let inner peace-nya terganggu, ya gitu-gitulah. Itu naik turunnya di situ gitu. Jadi ya masih sangat dinamis memang yang tadi kayak kamu bilang. Wise banget ini, dari siapa yang nemenin, siapa yang ngajak ngobrol. Aku ketemu psikolog kan. Ya, kita harus meditasi. Iya benar. Meditasi deh. Tapi dengan segala tadi perasaan yang kalian rasakan di dunia aktor nih, kita kalau bisa berandai-andai di Another Universe, Sasa dan Anya di Another Universe, kira-kira pengen jadi profesi apa nih kira-kira? Ya. Sasa apa? Ada ya. DJ, oh DJ mungkin. Aku kayaknya kalau Another Life mungkin gak kreatif sama sekali malah. Sama. Ya gak sih? Mungkin ya. Apa tuh? Aku kayaknya chef deh. Wow. Seru banget. Nggak tahu ini sekarang aja Iya, ya, iya. karena Nggak apa-apa kan, berandainya nggak apa-apa. salah satu yang tadi aku bilang ada gap itu, salah satu yang sudah didapatkan, ternyata aku suka masak. Aku sangat enjoy masak. Nggak tahu, mungkin keturunan dari mama atau dulu sering lihat mamaku masak. Masak Jadi apa? kayak Nusantara? apapun yang aku lagi pengen coba sih, itu Nusantara, luar dan lain-lain. Baking? Iya, suka juga. Terus? Kayak Itu dapat, terapeutik sih emang. sumpah iya. kan? Kayak enak aja. Kayak me time-nya kalau misalnya lagi masak tuh nggak mikirin apa-apa, tapi fokus ke masakan dan bahan-bahan yang lagi dibikin. Jadi Apa? mungkin aku chef. Comfort food itu apa yang sering dimasak kalau lagi pengen lagi suntuk gitu? Apa ya? Sup gitu sih. Karena aku suka sup. Iya. Oke. Chef Vanessa. Sasa. Kamu apa? Soalnya Aku itu dari dulu sebenarnya pengen jadi guru. oh, Guru Guru apa? untuk Ada spesifik? TK kayaknya. seru banget. Seru. Kayaknya seru gitu. Karena kan pada saat itu kan umur-umur di mana manusia tuh lagi belajar skill-skill yang paling dasar kan, membaca, terus skill motorik segala macem gitu. Kayaknya untuk menjadi bagian dari itu fulfilling gitu kayaknya. Apa karena emang seneng sama anak kecil? Itu ya aku kayaknya iya sih, maksudnya iya gitu. Mau ngomong kayaknya semua tapi kayaknya nggak juga semua. ya, nggak juga ternyata. Ada sudah ganggu. Iya, pokoknya setelah aku pikir-pikir mungkin kalau nggak TK, dosen.
Oh jauh ya. Kayaknya kalau yang tengah-tengah tuh Iya, susah deh nggak kayaknya. mau ya. Oh, ada SMA nggak mau? Yang tengah-tengah STM, bisa dia. STM. Soalnya aku mengingat diriku sendiri Iya, pada iya, zaman iya. itu kayak guru ngomong apa nggak mau dengerin gitu, kayak sukanya ngejawab gitu. Kayaknya kalau aku jadi mungkin hatiku belum kuat untuk itu ya. Jadi either yang kecil atau yang gede gitu. Sorry Bu, aku punya problem sendiri. Aduh, pusing nggak? Pusing dong kalau gitu. Kayak mau SMA ngomong. BK lagi ya. Aduh, susah. Pusing. Konseling. Soalnya SMA juga kan kayak soal pas kita SMA tuh kayak mau kuliah di mana itu kan kayak besar banget ya untuk diri seorang pelajar gitu. Jadi kayaknya aku nggak kuat deh kalau jadi guru SMA. Kayaknya nggak bisa deh kalau ngatur anak SMA susah deh. Tapi jadi kalau soalnya pas kuliah aku sempat bantuin dosen aku jadi asdos dan aku enjoy juga Oh, itu iya? gitu. Jadi kuliah atau TK gitu. Mendingan yang kecil sekarang atau yang udah dewasa Iya, sekarang? bener. Yang belum bisa diajak ngomong atau yang udah bisa Iya. diajak ngomong sebagai Iya manusia. iya benar-benar. Sebagai manusia seutuhnya gitu. Sorry gue nggak bisa sama remaja-remaja lagi. Yang setengah-setengah aduh susah kayaknya gitu. Oke, thank you buat Anya dan Vanessa udah mampir ke Si Paling Seleb. Thank you for Thank you juga having buat us. teman-teman Tribuners udah nonton konten Si Paling Seleb, dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.